Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya masuk materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Vivi Hardianti dengan NIM S1G1 19045 dari jurusan Ilmu Komputer. Materi pertama itu fuzzy system. Sebelum itu saya akan menjelaskan dulu tentang soft computing. Soft computing merupakan inovasi baru dalam membangun sistem cerdas. Sistem cerdas merupakan sistem yang memiliki keahlian seperti manusia pada domain tertentu, mampu beradaptasi dan belajar agar dapat bekerja lebih baik jika terjadi perubahan lingkungan. Pemodelan dasar sistem fuzzy. Sistem fuzzy secara umum terdapat 5 langkah dalam melakukan penalaran, yaitu 1. Memasukkan input fuzzy. Kedua, mengaplikasikan operator fuzzy. Yang ketiga, mengaplikasikan metode implikasi. Keempat, komposisi semua output. Yang kelima, defusifikasi. Logika fuzzy adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam ruang output. Untuk sistem yang sangat rumit, penggunaan logika fuzzy adalah salah satu pemecahan sistem fuzzy. Mempunyai beberapa keuntungan bila dibandingkan dengan sistem tradisional. Misalkan pada jumlah aturan yang dipergunakan. Ada beberapa alasan penggunaan logika fuzzy. Yang pertama itu logika fuzzy sangat fleksibel. Yang kedua, logika fuzzy memiliki toleransi. Yang ketiga, konsep logika fuzzy mudah dimengerti. Konsep matematis sangat mendasari penalaran fuzzy, sangat sederhana dan mudah dimengerti. Keempat, logika fuzzy mampu memodelkan fungsi-fungsi nonlinear yang sangat kompleks. Yang kelima, logika fuzzy dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-pengalaman para pakar secara langsung, tanpa harus melalui proses pelatihan. Yang keenam, logika fuzzy dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional. Dan ketujuh, logika fuzzy didasarkan pada bahasa alami. Ada 3 metode yang digunakan dalam melakukan inferensi sistem fuzzy, yaitu max, aditif, dan probabilistik. Metode max itu atau maksimum. Pada metode ini, solusi himpunan fuzzy diperoleh dengan cara mengambil nilai maksimum aturan, kemudian menggunakan untuk memodifikasi daerah fuzzy dan mengaplikasikan ke output dengan menggunakan operator atau union. Jika semua proposisi telah dievaluasi, maka output akan berisi suatu himpunan fuzzy yang merefleksikan kontribusi dari tiap-tiap proposisi. Kedua, metode aditif. Pada metode ini, solusi himpunan fuzzy diperoleh dengan cara melakukan bounded sum terhadap semua output daerah fuzzy. Ketiga, metode probabilistik. Pada metode ini, solusi himpunan fuzzy diperoleh dengan cara melakukan produk terhadap semua output daerah fuzzy. Langkah umum pengembangan model fuzzy, yang pertama itu mendefinisikan karakteristik model secara fungsional dan operasional. Mendefinisikan normalisasi post model, menyusun model, mendekomposisi variabel-variabel ke dalam himpunan-himpunan fuzzy, membentuk aturan, mendefinisikan metode defusifikasi, mendefinisikan matriks untuk kerja sistem, menjalankan simulasi sistem, pengujian, mengatur dan memvalidasi, menghubungkan ke sistem produksi. Terakhir itu outputnya. Pengenalan konsep logika fuzzy. Pengertian logika fuzzy. Logika fuzzy merupakan perluasan dari logika tegas tersebut, sehingga logika fuzzy dirasa lebih sesuai dengan penalaran manusia.
Logika fuzzy menjadi alternatif dari berbagai sistem yang ada dalam pengembalian keputusan, karena logika fuzzy mempunyai kelebihan sebagai berikut. Logika fuzzy memiliki konsep yang sangat sederhana, sehingga mudah untuk dimengerti. Logika fuzzy sangat fleksibel, artinya mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan dan ketidakpastian. Logika fuzzy memiliki toleransi terhadap data yang tidak tepat. Terus keempat itu logika fuzzy mampu mensistemkan fungsi-fungsi nonlinear yang sangat kompleks. Kelima, logika fuzzy dapat mengaplikasikan pengalaman atau pengetahuan dari para pakar. Keenam, logika fuzzy dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional. Ketujuh, logika fuzzy didasarkan pada bahasa sehari-hari sehingga mudah dimengerti. Himpunan tegas. Himpunan tegas adalah suatu kumpulan dari objek-objek didefinisikan secara jelas. Artinya, objek-objek tersebut dapat ditentukan dengan jelas keberadaannya. Himpunan fuzzy. Himpunan fuzzy itu merupakan perkembangan dari himpunan tegas. Himpunan tegas itu adalah himpunan nilai keanggotaan dari elemennya. Hanya mempunyai dua kemungkinan derajat keanggotaan. Fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan merupakan fungsi memetakan elemen suatu himpunan ke nilai keanggotaan pada interval. Fungsi keanggotaan yang membedakan himpunan fuzzy dengan himpunan tegas. Himpunan fuzzy, sistem fuzzy merupakan sistem berdasarkan aturan himpunan fuzzy. Beberapa keistimewaan sistem fuzzy yaitu yang pertama itu sistem fuzzy cocok digunakan pada sistem pemodelan karena variabelnya bernilai real. Yang kedua, sistem fuzzy menyediakan kerangka yang digunakan untuk menggabungkan aturan-aturan fuzzy jika maka yang bersumber dari pengalaman manusia. Yang ketiga, terdapat berbagai pilihan dalam menentukan fuzzifer dan diffusiver sehingga dapat diperoleh sistem fuzzy yang paling sesuai dengan model. Selanjutnya, materi selanjutnya itu neural network. Neural network itu merupakan kategori ilmu soft computing. Neural network sebenarnya mengadopsi dari kemampuan otak manusia yang mampu memberikan simulasi atau rangsangan, melakukan proses, dan memberikan output. Output diperoleh dari variasi stimulasi dan proses yang terjadi di dalam otak manusia. Fungsi dari neural network diantaranya adalah yang pertama itu pengklasifikasian pola. Yang kedua, memetakan pola yang didapat dari input ke dalam pola baru pada output. Yang ketiga, penyimpanan pola pada pola yang akan dipanggil kembali. Yang keempat, memetakan pola-pola yang sejenis. Yang kelima, pengoptimasi permasalahan. Dan keenam, prediksi perceptoran memungkinkan untuk bekerja klasifikasi pembelajaran tertentu dengan penambahan bobot pada setiap koneksi antar network seperti gambar di bawah ini. Konsep neural networknya proses kerja jaringan syaraf pada otak manusia. Ide dasar neural network dimulai dari otak manusia, di mana memuat sekitar 1011 neuron. Neuron ini berfungsi memproses setiap informasi yang masuk. Satu neuron memiliki satu akson dan minimal satu dendrit. Setiap sel syaraf terhubung dengan syaraf lain. Jumlah mencapai sekitar 104 sinapsis. Masing-masing sel itu saling berinteraksi
satu sama lain yang menghasilkan kemampuan tertentu pada kerja otak manusia. Dari gambar di atas bisa dilihat ada beberapa bagian dari otak manusia, yaitu dendrit, berfungsi untuk mengirimkan impuls yang diterima ke badan sel saraf. Akson berfungsi untuk mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan lain. Sinapsis berfungsi sebagai unit fungsional di antara dua sel saraf. Struktur neural network. Dari struktur neuron pada otak manusia dan proses kerja yang dijelaskan di atas, maka konsep dasar pembangunan neural network buatan atau artificial neural network. Terbentuk ide mendasar dari artificial neural network yang disingkat ANN adalah mengadopsi mekanisme berpikir sebuah sistem atau aplikasi yang menyerupai otak manusia, baik untuk pemrosesan berbagai sinyal elemen yang diterima, toleransi terhadap kesalahan atau error, dan juga parallel processing seperti kita lihat di gambar ini. Karakteristik dari ANN dilihat dari pola hubungan antar neuron, metode penentuan bobot dari tiap koneksi dan fungsi aktivitasnya. Gambar di atas menjelaskan struktur ANN secara mendasar, yang dalam kenyataannya tidak hanya sederhana seperti itu. Satu itu input berfungsi seperti dendrit, sedangkan output berfungsi seperti akson. Fungsi aktivisasinya berfungsi seperti sinapsis. Studi materi terakhir yaitu studi kasus. Manajemen perusahaan yang baik akan menentukan berkembangnya sebuah perusahaan. Selain itu, diperlukan juga perencanaan produksi yang tepat agar dicapai keuntungan maksimal. Dalam memproduksi diperlukan perencanaan produksi yang tepat. Penelitian ini menggunakan data dari PTP Nusantara, Persero, Kebun Awaya atau Teluk Elpa Putih yang bergerak dalam bidang produksi karet mentah. Penelitian ini menggunakan metode Fuzzy Mamdani untuk meramalkan jumlah produksi karet berdasarkan data permintaan, persediaan dan produksi karet per hari pada bulan April 2016. Logika fuzzy merupakan ilmu yang mempelajari mengenai ketidakpastian. Logika fuzzy juga mampu untuk menetapkan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output dengan tepat. Dalam teori sistem fuzzy dikenal suatu konsep sistem fuzzy yang digunakan dalam proses prediksi. Salah satu metode yang digunakan itu metode Mamdani. Metode Mamdani adalah metode yang juga sering dikenal dengan metode max atau min atau max product, data permintaan, data persediaan dan data produksi. Data permintaan dan data produksi ini seperti kita lihat pada data permintaan dari tanggal 1 bulan April 2016 berjumlah 5.164, sedangkan di data persediaan berjumlah 774 dan produksinya 5.428 sampai pada tanggal 29 April 2016 jumlah permintaannya 4.971, sedangkan persediaan berjumlah 550 dan produksinya 4.785. Produksi PTP Nusantara Kebun Awaya Teluk Elpa Putih dalam waktu 1 hari, yaitu tanggal 1 bulan 4 2016 ingin mengetahui jumlah produksi karet yang akan diproduksi menggunakan penerapan logika fuzzy. Metode Mamdani berdasarkan pada tabel 1 dengan permintaan sebesar 5.164 liter dan persediaan sebesar 774 liter. Menentukan himpunan fuzzy. Dalam menentukan himpunan fuzzy terlebih dahulu harus mencari derajat keanggotaan dari fungsi keanggotaan yang dipresentasikan dengan representasi kurva segitiga.
Fazi memiliki interval derajat keanggotaan permintaan 5.164 liter, termasuk ke dalam himpunan fazi sedang dan derajat keanggotaan sesuai aplikasi fungsi implikasi. Fungsi implikasi yang digunakan dalam proses ini adalah fungsi min, yaitu dengan mengambil derajat jika permintaan adalah sedang dan persediaan adalah sedang, maka produksi adalah sedang. Itulah materi yang saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.